Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah disampaikan ya banyak sekali yang lebih detail tentang dari Mas Samuel Yuan. Memang udah lama sih kita, Mas Samuel ya juga dulu udah ikut MSIB. Kemudian Mas Samuel jadi ketua tribe tuh. Ketua tribe itu seperti kayak ketua perwakilannya MSIB ya. Jadi memang saya sudah bekerja sama dari Cycle 2 ya, dari MSIB 2 dulu namanya Cycle 2, dan minta Mas Samuel untuk ini karena mewakili juga, karena dia juga dari MSIB 2. Nah, ini yang kami handle di DPKKA, ada beberapa hal yang ingin kami sharingkan. Nah, saya perkenalkan lagi, nanti saya, di sini saya Lina, nanti saya dan ada Pak Hanif Fadilah, dosen vokasi juga, kami berdua PIC ya, PIC untuk MSIB. Kami juga handle semuanya, karena ada dua ya, tadi sudah dijelaskan ada magang dan studi independen. Nah, bagaimana untuk alur pengajuan dokumennya? Oke, next Mas Salman. Oke. Nah, Anda kan sudah mendapatkan surat rekomendasi ya, jadi jangan lupa untuk Anda menghubungi level mungkin dari dosen wali atau langsung dengan koordinator program studi ya. Untuk surat rekomendasi kami sudah share juga, Anda juga bisa akses di di website DPKKA, masuk ke telegramnya DPKKA, atau Anda bisa akses di sini. Kami sudah sediakan template-nya yang sudah didapatkan dari ini, dari dari linknya kami dapatkan juga dari Kampus Merdeka, tadi Mas Samuel juga ini, jadi kami sudah persiapkan, monggo diambil. Kalau untuk SR ini memang harus diisi ya dengan sangat baik. Nah kemudian SR ini levelnya untuk di fakulti ya, jadi bukan di DPKKA, jadi harus menghubungi minimal KPS ya, minimal koordinator program studi untuk menaikkan. Sekaligus itu kesempatan juga untuk nanti kan ada proses mengisi KRS ya, V2 ya, cyber kampus yang V2 seperti itu ya, untuk koordinasi dengan KPS. Jangan lupa banyak case ya, ngapunten, yang tidak melaporkan Anda mengikuti program itu. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi jangan, pesan kami juga harus disampaikan ya. Apalagi SR juga diharapkan beberapa fakultas bagian besar nanti SR ini surat rekomendasi dari wakil dekan diikuti jenjangnya, dan jangan sampai ada yang salah, karena nanti kalau salah Anda sendiri yang kesulitan. Nanti baik pertama mengurangi peluang Anda diterima di perusahaan, karena perusahaan sudah ada, atau mitra perusahaan sudah ada standar, sudah tahu. Jadi kalau Anda sampai tidak sesuai dengan yang cycle atau angkatan 4, maka sudah mengurangi kesempatan Anda ya. Selain tadi CV harus dipersiapkan. Nah, kemudian nanti jangan lupa menghubungi fakultas masing-masing minimal dari koordinator program studi, lalu ditunggu SR jadi baru diupload ya, masuk ke akun Anda, diupload sesuai prosedur. Nah, tadi diingatkan Mas Samuel ya tentang CV, Anda bisa akses nih, bisa cari dari DPKK itu banyak, kita YouTube ya tentang CV itu seperti apa. Kita juga punya Kinobi ya, bagaimana membuat CV yang bagus. Anda silakan akses di website DPKKA. Kalau mau tahu lebih lanjut, silakan juga bisa bertanya ke Instagram, baik ke Twitter ataupun mungkin Telegram ya, yang lebih ini juga. Itu ya, itu selesai. Jadi SL sudah selesai. Kemudian next-nya. Oke, next Mas Aman. Nah, ini ada lagi yang Anda harus sampaikan juga nanti ketika Anda mendaftar, ada namanya surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM. Nah, kami sudah sediakan juga template-nya. Nah, kemudian diisi ya, karena di situ sifatnya pernyataan ya. Jadi Anda harus menggunakan ini ya, dicetak dulu, diketik dulu mungkin ya, bisa diketik dulu dari formatnya, namanya, identitasnya, nanti ada dia. Kemudian gunakan materai yang asli ya, baru ditandatangani, bukan materai di foto, ditempel ya di PDF-nya, tidak seperti itu tidak sah ya, karena di situ juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Anda. Jadi MSIB sudah mulai Anda belajar komitmen, dimulai dari berkas-berkasnya. Ini sudah tahapan untuk belajar seperti nanti kalau Anda melamar pekerjaan ya. Kembali lagi ke SPTJM nanti diupload. Nah, kalau SPTJM ini kami dari PKK yang memfasilitasi. Nanti Anda gunakan link tersebut untuk mendownload
untuk filenya, kemudian diisi secara benar, kemudian nanti Anda upload, kemudian SPTJM akan kita cek lagi, kalau tidak benar tidak akan diproses lebih lanjut, maka harus dicek. Nah, ini kalau sampai salah akan dimasukkan ke folder revisi, jadi harus cek nih di hasil SPTJM-nya nanti ya. Nah, akhirnya kalau Anda dimasuk di folder revisi, berarti ada yang salah dan harus diperbaiki ya. Nah, kemudian nanti Anda harus mengupload lagi kalau sudah direvisi ya. Kalau sudah diperbaiki, masuk lagi ke bit.ly pengajuan ini ya, bit.ly/pengajuan SPTJM 4. Nah, kalau tidak ada kesalahan, Anda bisa cek di bit.ly hasil SPTJ 4 dan dipastikan sudah ada tanda tangan Bapak Wakil Rektor ya. Jadi untuk ini ya. Jadi kalau sudah selesai berarti Anda sudah go, udah bagus lah ya, udah finish. Oke, next. Nah ini ya, beberapa harus diisi nih tampilan SPTJM terbaru, nanti diisi, lalu ini ditandai nih oleh tim kami. Jangan lupa baik dihapus atau ini ya, apakah sedang menerima atau sedang menerima ini nggak beasiswa nggak dari Kemdikbud ya untuk apa namanya disampaikan. Lalu kemudian pilih tanda tangannya ya, pilih orang tuanya atau walinya ya dipilih. Nah, di situ nanti ada tanda tangan mahasiswa di atas materai yang asli. Jadi Anda cetak, Anda isi dulu, Anda ketik dulu, baru Anda print out, Anda tanda tangani asli ya, tanda tangan basah namanya. Ya, di atas materai. Kemudian juga orang tua juga tanda tangan asli, bukan tanda tangan scanner ya. Nah, kemudian baru di-upload di tadi Bitly yang untuk pengajuan SPTJM tadi ya. Nanti setelah sudah bagus akan masuk ke folder yang ini. Nanti materi kami serahkan kok. Yang penting Anda sudah ngisi absensi dulu ya. Nah, kalau udah bagus masuk ke hasil, kalau belum Anda masuk ke folder revisi cek barangkali belum apa namanya kenapa belum jadi karena Anda masih perlu ada revisi dan harus dilihat dengan teliti karena pendaftarnya alhamdulillah selalu meningkat ya, selalu 1.200 lebih lah pendaftarnya sehingga ya tim kami juga butuh waktu dan Anda juga harus ikut membantu kalau nyari hasilnya ya kan. Oke, next. Oke, nah tadi sudah disampaikan juga dari Mas Samuel bahwa memang bisa jadi dalam kondisi tertentu ya, mungkin ada hal-hal yang sekiranya mengganggu kegiatan magang dan studi independen. Maka untuk MSIB ini tadi juga sudah disediakan sih oleh Kampus Merdeka ya, tapi dari DPK kita juga memfasilitasi, kalaupun semoga tidak ada sih, ini hanya seperti memberikan jalur, alur kalau Anda permasalahan baik pelecehan seksual, verbal, fisik, non fisik ya, ataupun melalui sosial media. Nah, kemudian juga permasalahan terkait ketika Anda menjalani program MSIB, intoleransi misalkan pas sedang apa ada keadaan kondisi darurat yang Anda harus pulang, yang Anda harus apa namanya izin tidak bisa hadir itu maka harus apa namanya harus disampaikan juga. Nah, kemudian ataupun Anda mengalami beban kerja nggak sesuai dengan silabi. Maka dari itu kami juga mohon nanti kepada Bapak Ibu dari KPS dan tim, sekiranya ada yang mewakili juga nih, nanti kami juga akan meminta silabi supaya anak-anak kita juga punya pegangan dan Anda masih bisa minta ke KPS ya atau dosen pembimbingnya untuk silabinya. Jadi Anda supaya tahu job desk Anda apa ya. Ataupun bullying, apapun bentuk bullyingnya itu bisa merupakan suatu hal-hal yang sekiranya menghambat ya ketika Anda menjalankan proses magang dan studi independen. Oke, next. Nah, lalu bagaimana nih kalau ada problem ya, maka kami dari di tim MSIB UNER ya di DPKK ini, Anda isi form ini ya, nanti kami serahkan kok. Anda isi form di sini, nanti kami akan memproses secepat mungkin maksimal 7 hari kerja. Nah, kalau sekiranya kami telisik dulu nih, apakah sekiranya apa perlu diteruskan lebih lanjut dengan level yang lebih tinggi, dengan divisi lain, unit kerja lain, maka semuanya akan kami informasikan. Nah, kalau iya, dan itu betul-betul membahayakan ya, baik membahayakan mahasiswa atau mengganggu ya proses magang dan studi independen Anda, maka kami akan berkoordinasi dengan KPS, dengan MSIB, dengan mitra, baik unit kerja yang ada di Lintas Erlangga. Kalau tidak, maka juga akan ada pesan dari kami, ini harus solusi seperti apa, gitu ya.
Jadi maka kampus di sini juga ikut mendampingi Anda. Pun kami VIC, kami mewakilkan melalui form ini ya. Jadi supaya ada solusi misalkan Anda mengalami kendala ya dalam magang. Oke, next. Oke, ada do's and don'ts ya. Nah, ketika Anda menjalankan magang dan studi independen, maka ada hal yang ada do's-nya ya. Do-nya apa sih yang wajib harus Anda lakukan? Yang pasti menjunjung nama baik Universitas Erlangga. Anda di sini mahasiswa, kami berangkatkan dengan surat rekomendasi, bahkan sudah di SPTJM dengan wakil rektor. Artinya Anda mewakili institusi besar Universitas Erlangga. Jadi harus mampu menjunjung tinggi, punya attitude bagus, ya kan? Nah, kemudian Anda sebagai peserta tentunya punya kewajiban nih memenuhi seluruh aturannya, jam kerjanya jam berapa, WFO atau WFH atau WFA ya, work from anywhere ya. Jadi itu harus diikuti karena kita sudah belajar komitmen, Anda sudah taken kontrak, maka harus mengikuti apa aturan yang ada berlaku di MSIB dan Mitra. Kemudian anda tidak boleh mengundurkan diri jika sudah diterima di MSIB. Kemudian melaksanakan selesai dengan kontraknya, ya. Kemudian, maka kami juga berharap karena program ini sangat banyak sekali manfaatnya, Anda itu harus proaktif, ya kan? Proaktif dalam rangka misalkan saya mau lagi buat acara nih, Bu, Anda belum ditunjuk. Misalkan contoh Mbak Safika, Bu Lina saya bagian posternya. Jadi Anda mengajukan diri yang sekiranya itu mampu Anda kerjakan dengan baik. Misalkan Anda belum diberi tugas, boleh berinisiatif lah seperti itu. Dan Anda mengerjakan dengan baik dan harus melibatkan diri, tidak boleh melibatkan diri ya, ikut serta apapun di perusahaan apa namanya? Misalkan ada acara apa gitu ya, ada acara gathering misalkan dengan consumer seperti itu. Nah, itu harus terlibat juga di situ, diminta ikut ya harus terlibat dan proaktif. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa berkontribut ya di perusahaan. Nah, itu sudah belajar. Lalu kemudian mumpung Anda belajar di mitra dan jangan lupa ya, mitra yang ada di MSIB ini mitra yang selected ya, jadi terseleksi dengan baik. Maka Anda juga harus bersyukur ketika Anda nantinya, harapan kami banyak yang diterima dan memperoleh banyak manfaat ketika Anda mengikuti magang dan studi independen. Dan mumpung Anda berada di luar kampus, manfaatkan relasi. Otomatis beberapa perusahaan pasti selalu ada koneksi dengan pihak luar ya kan, punya customer, punya partner seperti itu. Maka Anda harus punya relasi yang bagus ya kan. Nanti kalau Anda bagus, entah baik dapat sertifikat, tapi Anda juga dapat ilmu, dapat ketemu dengan apa namanya, praktisi yang luar biasa atau customer-customer yang siapa aja ya misalnya jadi customernya. Nah, lalu yang don'ts-nya, jangannya, maka jangan melakukan hal-hal yang merugikan atau merusak reputasi baik perusahaan dan universitas ya, atau melakukan apa ya, naudzubillah ya, jangan sampai nih anak-anak kita seperti inilah merugikan perusahaan, salah menginput, kemudian sampai merugikan perusahaan. Nah, selalu diskusikan dengan mentor ketika Anda sudah bekerja. Kalau ada kendala, ikuti yang tadi ya. Nah, selalu diskusikan dengan mentor, tindakan minta pendampingan, selalu melaporkan apa kegiatan Anda, ya kan? Dan jangan sampai membuat hal merugikan atau membuat status yang aneh-aneh ya. Nah, itu harus bijak ya, harus dengan medsos juga. Jangan membuat, misalkan Anda menampilkan laporan perusahaan, Anda pasang status. Nah, itu nggak boleh ya. Banyak sekali perusahaan yang sifatnya rahasia data-datanya, tidak boleh di-share ya. Ataupun ada ruang-ruangan yang sekiranya sangat private, tidak boleh difoto atau Anda mendokumentasikan suasana kantor atau itu beberapa perusahaan tidak nyaman ya, tidak. Nah, itu harus Anda izin dulu ya kan. Nah, tidak boleh pasif diam aja ya kan, melaksanakan tugas yang apa adanya gitu ya. Tidak pasif, tidak inisiatif itu sangat tidak boleh. Untuk magang itu kesempatan Anda membuktikan Anda seperti apa sih profil Anda ke depan ketika Anda bekerja ya kan. Kemudian tidak boleh don'ts bersikap tidak profesional bahkan temperamental ya kan. Ada mentor, ada pimpinan, Anda bersikap tidak sopan, seperti itu sangat-sangat tidak boleh ya. Atau temperament marah ya, meluapkan marah tanpa terkontrol ya, itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Dan atau Anda melakukan pembohongan ya kan,
Itu jangan sampai ya. Saya sedang sibuk ini padahal mentornya tidak menyuruh. Nah, itu tidak boleh ya. Hal-hal itu nanti kebiasaan, nanti itu sangat-sangat kurang bagus dan itu akan dinilai beberapa mitra sudah memperlakukan Anda seperti pegawai. Nah, jangan sampai nanti mitra memberikan nilai buruk juga sih ya. Untuk karena Anda masa magang ini Anda juga ada logbooknya kan, Anda dinilai juga oleh para mentor dan para atasan. Kalau Anda baik, pasti Anda dapat semacam golden ticket atau kesempatan lebih ya untuk bisa menjadi full time employee ya, menjadi apa namanya pegawainya di sana. Dan kemudian jangan over boundaries ya, melebihi batas ya kan. Proaktif dan over boundaries harus dijaga ya. Kalau proaktif ya sifatnya kalau yang tidak ini ya berlebihan ya dalam arti misalkan Anda melakukan tindakan ada tamu misalkan Anda tiba-tiba ya maksudnya proaktif. Nah, proaktif ini juga artinya harus disampaikan dulu ke internal mitra perusahaan baru Anda bersikap ya kan. Jangan sampai misalkan ketemu dengan klien nggak ada arahan Anda langsung ketemu seperti itu. Jangan ya, karena Anda di sini ada boundaries-nya, ada batasan tata tertibnya. Saya rasa setiap mitra punya aturan dan harus diperhatikan dengan betul. Itu ya, karena itu Anda sudah belajar dan Anda jangan lupa membawa nama besar Universitas Erlangga dan Anda diterima pun juga sebagai mahasiswa Gata Erlangga kan. Oke, next. Sepertinya itu saja sih ya, Mas Salman. Oke, iya, itu saja ya sekedar tambahan dari di PKKA. Nanti tinggal diakses. Terima kasih banyak Mbak Safika.